Coba bayangin deh, kita lagi ada di sebuah ruang rapat. Suasananya tegang, di atas meja ada banyak data, catatan, dan sisa-sisa kopi semalam. Ini bukan adegan film loh, ini adalah momen di mana nasib sebuah ide, sebuah startup ditentukan. Momen di mana mitos soal founder genius dengan rencana sempurna itu runtuh dan digantikan sama satu pertanyaan besar. Jadi, langkah kita selanjutnya apa? Jadi pertanyaannya, gimana caranya seorang founder ngambil keputusan krusial pas datanya nggak lengkap, tekanannya tinggi banget, dan masa depan itu masih abu-abu? Satu keputusan yang bisa jadi pembeda antara sukses besar atau gagal total. Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang menarik. Ada loh konsep yang namanya mencapai kegagalan. Ini tuh ibaratnya kayak tim yang berhasil banget ngebangun jembatan, tepat waktu, sesuai anggaran, sempurna pokoknya. Tapi ternyata ujung jembatan itu ngarah ke jurang. Mereka sukses mengeksekusi sebuah rencana, tapi sayangnya rencananya yang salah. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian pertama. Dilema seorang founder. Ngebangun startup itu nggak kayak ngikutin resep kue yang udah pasti jadi. Ini lebih mirip kayak berlayar ke pulau yang bahkan belum ada di peta. Tujuannya adalah nyari model bisnis yang bisa jalan di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Nah, kutipan dari Eric Ries ini mengubah cara kita memandang startup. Katanya, sukses itu bukan soal keberuntungan atau sihir. Sukses itu bisa direkayasa. Artinya apa? Artinya ada sebuah proses, ada metode yang bisa kita pelajari buat mengubah ketidakpastian jadi kemajuan yang nyata dan terukur. Kalau kita lagi ada di tengah kabut ketidakpastian, kita butuh kompas kan? Bukan peta detail yang ngasih tahu tiap belokan, tapi alat yang bisa diandalin buat nunjukin arah yang benar. Nah, kompas itu adalah inti dari metode Lean Startup, siklus Build, Measure, Learn. Tujuan utama kita sebenarnya bukan cuma membangun atau belajar doang. Tujuannya itu adalah validated learning, pembelajaran yang tervalidasi. Ini beda banget loh antara bilang, kayaknya pengguna suka deh fitur ini. Sama nunjukin, ini buktinya pengguna beneran make fitur ini dan mau bayar untuk itu. Dan ini dia visual dari kompas itu, siklus Build, Measure, Learn. Sederhana aja, kita punya ide, kita bangun produk paling minimalnya, kita ukur gimana respon pasar, terus kita belajar dari data yang didapat. Kuncinya apa? Bukan ngerjainnya dengan sempurna, tapi melakukannya secepat mungkin. Makin cepat siklus ini berputar, makin cepat juga kita nemuin kebenaran. Coba kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, build. Bangun versi paling sederhana dari idemu, yang biasa kita sebut MVP. Kedua, measure. Ukur hasilnya, bukan pakai metrik yang kelihatan bagus doang, tapi pakai data nyata soal perilaku pengguna. Ketiga, learn. Dari data itu, ambil pelajaran buat bikin keputusan krusial berikutnya. Semua siklus belajar ini, ujung-ujungnya akan ngebawa kita ke satu titik puncak. Sebuah momen kebenaran, di mana semua data dan semua eksperimen itu menuntut adanya sebuah keputusan. Udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Di persimpangan jalan ini, setelah semua data terkumpul, pilihannya cuma ngerucut jadi 2. Pivot, yaitu belok arah, atau persevere, yaitu lanjut terus di jalan yang sama. Nggak ada pilihan ketiga. Oke, biar lebih jelas ya, persevere itu artinya data nunjukin kita udah di jalur yang benar, jadi ya hajar terus. Tapi pivot nih, ini penting. Pivot itu bukan tanda menyerah. Pivot itu koreksi arah yang cerdas dan terstruktur. Yang kita lakukan berdasarkan apa yang udah kita pelajari, buat nguji hipotesis baru yang kelihatannya lebih menjanjikan. Keputusan ini jelas gak diambil pakai lempar koin. Keputusan ini dibuat berdasarkan data. Jadi, yuk kita lihat peta yang dipakai para founder buat navigasi di persimpangan ini. Nah, peta ini namanya unit economics. Gampangnya gini deh, ini tuh soal ngejawab satu pertanyaan penting. Dari tiap satu pelanggan, kita untung gak sih? Kalau kita ngeluarin 100.000 buat dapetin satu pelanggan, pelanggan itu bakal ngasih keuntungan lebih dari 100.000 nggak selama dia jadi pelanggan kita? Sesimpel itu. Ada 2 angka paling penting di peta ini. Pertama, LTV atau lifetime value. Kira-kira berapa total duit yang bakal kita dapat dari satu pelanggan. Kedua, KCA atau cost of customer acquisition. Berapa total biaya yang kita keluarin buat beli pelanggan itu. 2 angka ini adalah 2 sisi mata uang yang sama. Ini dia aturan emasnya. Biar bisnis kamu sehat dan bisa bertahan, LTV kamu harus setidaknya 3 kali lebih besar dari Coka.
Kenapa 3 kali? Soalnya kan masih ada biaya lain kayak gaji tim, sewa kantor, dan pengembangan produk. Rasio 3:1 ini ngasih kita ruang buat nafas, tumbuh, dan akhirnya jadi untung. Grafik ini nunjukin perjalanannya dengan jelas. Lihat deh, area merah di awal. Itu masa-masa kita lagi bakar uang, di mana biaya buat dapetin pelanggan, COCA, lebih tinggi dari nilai si pelanggan itu sendiri, LTV. Nah, bisnis yang sehat itu yang berhasil bikin garis COCA-nya turun dan akhirnya motong garis LTV. Titik persilangan itulah momen di mana mesin pertumbuhan bisnis kita mulai jalan. Tentu aja ngomongnya gampang, prakteknya susah. Kartun ini jadi pengingat keras buat kita semua. Banyak banget founder yang kejebak sama optimisme buta, nganggep remeh biaya asli buat dapetin pelanggan. Mereka mungkin seneng-seneng rayain metrik yang kelihatannya bagus, padahal nggak sadar ada ombak besar siap ngegulung di belakang mereka. Nah, disinilah letak perubahannya. Ngerti data itu penting, tapi itu baru setengah dari perjalanan. Ini adalah momen transisi dari seorang learner atau pembelajar menjadi seorang decision maker, pengambil keputusan. Kutipan ini benar-benar nusuk. Dashboard metrik yang kita punya itu bukan pajangan. Justru fungsinya paling kerasa pas keputusannya lagi susah, pas lagi nggak nyaman, pas ada perdebatan sengit, atau pas intuisi kita kayaknya berlawanan sama data. Disitulah data jadi jangkar kita, bukan sekedar hiasan. Ingat ya, data itu alat bantu, bukan tameng buat kita sembunyi di baliknya dan bilang, ya kan datanya begini. Pada akhirnya harus ada orang yang berani ngambil tanggung jawab. Dunia kerja itu nggak cuma nyari orang yang jago baca data, tapi orang yang berani bikin keputusan berdasarkan data itu. Oke, keputusan udah diambil. Terus apa? Selesai? Nggak juga. Penting buat kita ingat kalau keputusan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari babak baru yang arahnya lebih jelas. Diagram piramida ini ngejelasin semuanya dengan keren banget. Visi kamu itu ada di dasar, fondasinya itu jarang banget berubah. Produk ada di puncak, itu sesuatu yang terus kita perbaiki. Nah, pivot itu terjadinya di tengah, di level strategi. Kamu nggak ganti tujuan akhirmu, kamu cuma nemuin jalan yang lebih baik dan lebih pintar buat nyampe ke sana. Dan ini nih, pesan utamanya. Keputusan yang hebat itu nggak diukur dari apakah hasilnya 100% benar, karena nggak ada yang bisa nebak masa depan. Keputusan hebat diukur dari kualitas proses di baliknya. Dan keberanian buat bilang dengan tegas, ini keputusan kita dan ini alasannya. Jadi, mari kita balik lagi ke meja rapat tadi. Semua data sudah dianalisis, semua argumen udah didengerin. Tim kamu sekarang nunggu arahan. Bola ada di tangan kamu, jadi apa keputusanmu?